Halo, jumpa lagi dengan saya Nining Suryaningsi di channel Miss NS. Kali ini saya mau bagi-bagi tips cara menyusun RPP Bahasa Inggris SMP. Untuk sesi ini saya mau fokuskan membuat RPP kelas 7. Konon guru itu memiliki 6 tugas pokok. Salah satunya adalah merencanakan pembelajaran. Bapak Ibu guru tentu tahu pentingnya perencanaan, kan ya? Di antara kita juga mungkin ada yang tahu pepatah. Pepatahnya, if you fail to plan, you plan to fail. Yang terjemahan bebasnya kira-kira, kalau kita gagal dalam membuat rencana, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Wih, serem ya? Nah, biar nggak dianggap sedang merencanakan kegagalan dan jadi serem itu, yuk kita belajar cara merencanakan pembelajaran. Karena saya ini guru bahasa Inggris SMP, maka kali ini kita akan belajar cara membuat RPP bahasa Inggris SMP. Di video ini kita belajar membuat RPP kelas 7 dulu ya. Guru kelas 8 atau 9 boleh stop videonya sampai sini aja dah. Kita mulai dengan tips pertama, yaitu menganalisis KD atau kompetensi dasar. Oh ya, dalam kondisi pandemi ini guru diberi keleluasaan menggunakan KD. Bisa KD yang ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Bisa juga KD yang ada di lampiran SK Balitbang nomor 018-H-KR tahun 2020 tentang KD untuk kondisi khusus. Nah, kalau sudah tahu kalau dari Permendikbud itu ada berapa KD ya Bapak Ibu? Soalnya suka ada juga tuh yang nggak tahu. Nah ya, ada 8 KD khusus kelas 7 bahasa Inggris itu. Dari 8 KD itu kita sekarang lihat KD pertama. Nah, kita analisis dulu KD pertama. KD 3.1 ada KD 4.1. Kenapa ada KD 3 titik dan ada KD 4 titik? KD 3.1 itu kalau di Auli 3 itu artinya KD yang untuk aspek pengetahuan. Kalau KD 4 titik, misalnya seperti 4.1 ya, itu berarti KD yang tentang keterampilan. Bunyi KD 3.1 adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk KD 4.1 bunyinya adalah menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dari kompetensi dasar 3.1 itu kita lihat hal-hal penting. Pertama, ada kata mengidentifikasi. Artinya pemerintah menitipkan pada kita guru bahwa kalau kita ngajar KD 3.1 diharapkan anak-anak atau siswa itu atau peserta didik itu di akhirnya itu mampu mengidentifikasi. Jadi ada keterampilan mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan apa? Fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonal lisan, dan tulis yang melibatkan. Nah, teksnya yang ngapain aja tuh materinya, boleh dibilang gitu ya. Tentang menyapa, jadi cara menyapa, kemudian berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya. Artinya harus diajarin juga tanggapannya seperti apa, tanggapan dari yang menyapa, tanggapan dari yang berpamitan, dan lain-lain. Ujungnya adalah kata sesuai dengan konteks penggunaannya. Berikutnya kita lihat kata mengidentifikasi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada identify ya. Kalau bingung apa sih mengidentifikasi itu? Mengenali. Kalau bahasa gampang banget ya tahu. Jadi mereka tuh harus tahu apa yang diketahui. Mereka harus tahu fungsi sosial sama struktur teksnya dan unsur kebahasaannya. Apa yang harus diketahui yang tadi itu? Ini teks ini. Teks interaksi interpersonal. Apa sih teks interaksi interpersonal?
Teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain secara baik dan benar. Intinya itu gimana kita bisa bersosialisasi. Jadi kayak basa-basi gitulah ya. Kalau bahasa Inggris namanya small talk. Nah, teks lisan dan tulis yang apa? Yang kita bilang interpersonal itu yang tadi itu salah empat ya, ini kan ada 4. Menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Apa sih yang disebut tindakan itu? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya dia masuknya, kalau di kurikulum sebelumnya ada istilah tindak tutur ya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya expression. Jadi kalau cari di Google atau searching itu nanti gampangnya ketikannya katanya expression, itu cepat sekali keluar. Apa sih menyapa? Kalau bahasa Inggris kita bilang greeting. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya kalau mencari materi dan lain-lain itu lebih mudah menggunakan kata-kata kunci yang diterima dengan umum di Google ya. Dan berpamitan itu biasanya bilang saying goodbye. Mengucapkan terima kasih orang bilangnya thanking. Kemudian meminta maaf atau bilang asking for an apology. Kemudian kompetensi dasar 4.1 itu berbunyi menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis. Ini ada kata menyusun ya. Kemudian kesananya sama ya. Sangat pendek dan sederhana yang meliputi tindakan bla 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 itu sama dengan 31 dan menanggapinya juga sama dengan memperhatikan fungsi sosial dan yang tadi itu ya. Bunyi seperti ini tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Nah, apa sih menyusun itu? Menyusun itu termasuk productive skills, jadi sesuatu yang memproduce. Dalam bahasa Inggris, skill yang termasuk produktif itu adalah speaking atau berbicara dan writing atau menulis. Jadi ketika berbicara menyusun, artinya anak harus bisa mengungkapkan isi hati ya. Mengungkapkan itu kan dalam arti speaking atau disebutin, dibicarain, diomongin. Yang kedua, diungkapkannya dengan ditulis menjadi writing sehingga menjadi written. Nah, setelah tadi tahu tuh, oh ada materinya itu, oh kemampuannya harus itu. Kita masuk ke menyusun tujuan pembelajaran. Menurut teori, tujuan pembelajaran itu salah satu teorinya adalah harus mengandung A, B, C, dan D. Tapi ini tidak berurutan ya. A itu apa? Ini biar gampang aja. A itu singkatan dari audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Nah, untuk menyusunnya, yang disebut behavior itu adalah 3 aspek ini. Jadi anak harus berubah apanya? Pengetahuannya. Anak harus berubah apanya? Keterampilannya. Anak juga harus berubah sikapnya setelah mengikuti pembelajaran. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran tadi, kita kembali ke condition. Jadi urutannya biasanya condition dulu. Melalui bla bla bla, atau dengan bla bla bla, atau setelah bla bla bla, itu conditionnya. Audiensnya siapa? Boleh disebutin siswa atau murid, atau sekarang banyaknya bilang peserta didik ya. Behaviornya apa? Nah, itu tadi yang aspek yang 3 tadi. Jadi pengetahuannya harus ada, keterampilannya harus ada, sikapnya pun harus ada. Di mana? Yaitu di tujuan pembelajaran. Kemudian degree itu tingkatan ya. Jadi boleh dengan kata dengan titik-titik atau secara titik-titik. Jadi ada targetnya. Segimana sih mereka itu harus berubahnya? Behaviornya harus sedegree apa gitu. Nah, ini contoh kesimpulan dari rumusan tujuan pembelajaran KD 3.1 dan 4.1.